Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan metode menghitung pendapatan nasional. Metode atau pendekatan dalam menghitung pendapatan nasional yang pertama yaitu metode produksi, yang kedua adalah metode pendapatan, dan yang ketiga adalah metode pengeluaran. Metode yang pertama adalah metode produksi. Untuk menghitung pendapatan nasional menggunakan metode produksi ini, caranya adalah dengan menghitung jumlah nilai tambah atau value added semua barang atau jasa yang dihasilkan selama 1 tahun. Barang dan jasa yang dimaksud adalah barang akhir atau final good, artinya barang yang langsung dapat diterima konsumen. Jadi nanti ada sektor-sektor yang kita jumlahkan nilai tambahnya. Kalau dirumuskan akan menjadi seperti ini. Y atau NI sama dengan P1 kali Q1 ditambah P2 kali Q2 ditambah P3 kali Q3 dan seterusnya ditambah PN kali QN. Metode produksi ini bisa digunakan untuk menghindari perhitungan ganda atau double counting dalam penghitungan pendapatan nasional. Dan besarnya nilai tambah adalah sebesar nilai produk akhir dari barang yang siap untuk dijual. Perhatikan contoh perhitungan nilai tambah berikut ini. Misalnya untuk produksi kapas, nilai produksinya Rp10.000. Kemudian untuk benang nilai produksinya Rp40.000, kain Rp120.000, dan baju Rp210.000. Baju ini merupakan final good untuk sektor produksi baju yang nilainya Rp210.000. Nah, Rp210.000 ini yang nanti masuk ke pendapatan nasional. Atau bisa juga menghitung pendapatan nasional dengan cara menjumlahkan nilai tambah dari masing-masing sektor produksi. Misalnya untuk sektor produksi kapas nilai tambahnya Rp10.000. Ini diperoleh dari mana? Sebelum memproduksi kapas berarti nilai produksi kan 0. Setelah memproduksi kapas ada nilai produksi Rp10.000 sehingga nilai tambahnya adalah Rp10.000. Kemudian kapas dipinta menjadi benang, nilai produksinya misalnya Rp40.000 sehingga ada nilai tambah sebesar berapa? Rp30.000. Kemudian benang diubah menjadi kain, nilai tambahnya Rp80.000. Ini diperoleh dari Rp120.000 dikurangi Rp40.000 dan kain diproduksi menjadi baju, nilai tambahnya adalah Rp90.000. Nah, nilai tambah dari keempat sektor ini dijumlahkan hasilnya Rp210.000. Inilah yang nantinya masuk pada pendapatan nasional yang dihitung menggunakan pendekatan atau metode produksi. Jadi final good ini hasilnya sama dengan jumlah dari value added atau nilai tambah. Kemudian perhitungan gandanya atau double accounting itu terjadinya di mana? Perhitungan ganda ini akan terjadi jika dalam menghitung final good atau produk akhir ini masing-masing nilai produksi ini dihitung lagi atau dijumlahkan. Kalau masing-masing dari sektor produksi ini dijumlahkan, maka hasilnya jumlahnya adalah Rp380.000. Nah, di sini akan terjadi perhitungan ganda atau double accounting. Misalnya begini, kain ini merupakan final good yang sudah masuk ke pendapatan nasional dari sektor produksi kain. Demikian juga dengan kapas dan benang. Kalau dihitung lagi dalam sektor produksi baju, maka akan terjadi perhitungan ganda dan jumlahnya akan ya ini Rp380.000. Ini karena terjadi perhitungan ganda dari masing-masing sektor ini. Masing-masing sektor ini sudah masuk ke perhitungan pendapatan nasional. Jadi tidak boleh dijumlahkan lagi. Kalau dijumlahkan lagi maka akan terjadi perhitungan ganda, yaitu jumlahnya akan menjadi Rp380.000. Sedangkan harga yang terjadi di pasar itu adalah Rp210.000.
Metode yang kedua yaitu metode pendapatan. Untuk menghitung pendapatan nasional dengan metode pendapatan ini, caranya adalah dengan menghitung atau menjumlahkan seluruh balas jasa yang diterima pemilik faktor produksi akibat dari penyerahan faktor produksi kepada produsen. Sebagaimana kita ketahui bahwa faktor produksi itu ada 4, yaitu faktor produksi alam, tenaga kerja, modal, dan skill. Pemilik faktor produksi alam akan menerima balas jasa atau pendapatan yang namanya adalah sewa, rent, atau disingkat dengan huruf R. Tenaga kerja akan mendapatkan upah, gaji, atau wage. Kemudian pemilik modal akan menerima bunga modal atau interest, dan skill akan memperoleh laba atau profit. Jika pendapatan para pemilik faktor produksi ini dijumlahkan dalam jangka waktu 1 tahun, maka akan membentuk pendapatan nasional. Sehingga jika dirumuskan, rumusnya adalah Y atau NI sama dengan R plus W plus I plus P. Metode yang ketiga adalah metode pengeluaran. Untuk menghitung pendapatan nasional menggunakan metode pengeluaran ini, caranya adalah dengan menjumlahkan seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi, atau menjumlahkan seluruh pengeluaran atau belanja masyarakat dalam waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Pelaku ekonomi itu ada 4, yaitu RTK, RTP, pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Pengeluaran yang dilakukan oleh sektor keluarga disebut pengeluaran untuk konsumsi atau consumption, meliputi semua pengeluaran rumah tangga keluarga dan berseorangan, serta lembaga swasta bukan perusahaan untuk membeli barang dan jasa dalam memenuhi kebutuhan. Sektor perusahaan atau produsen atau RTP, pengeluaran yang dilakukan oleh sektor perusahaan akan membentuk apa yang disebut dengan investasi atau investment. Biasanya meliputi semua pengeluaran domestik atau dalam negeri yang dilakukan oleh swasta untuk mendirikan bangunan, pembelian mesin-mesin, perlengkapan, dan jumlah persediaan perusahaan. Sedang pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah disebut dengan government expenditure atau pengeluaran pemerintah. Terdiri pembayaran pensiun, beasiswa, subsidi dalam berbagai bentuk maupun transfer pemerintah. Sedang masyarakat luar negeri atau sektor perdagangan luar negeri. Pengeluaran dari sektor luar negeri disebut ekspor neto. Ekspor neto itu selisih antara jumlah ekspor dikurangi dengan impor, meliputi keseluruhan jumlah barang dan jasa yang diekspor dan diimpor. Jika ekspor lebih besar dari impor, maka ekspor neto akan bertanda positif. Tapi jika sebaliknya, jika ekspor lebih kecil dari impor, maka ekspor neto akan bertanda negatif. Bila komponen-komponen ini dituliskan, maka akan membentuk persamaan sebagai berikut. Y atau NI sama dengan C, consumption, plus I, investment, plus G, government expenditure, plus X min M. Nah ini, untuk X min M ini bisa, tanda di sini bisa berubah positif maupun negatif, tergantung dari besar kecilnya ekspor maupun impor. Kalau besar ekspor, maka di sini nanti tandanya akan positif, tapi kalau besar impor, maka di sini tandanya akan berubah menjadi negatif. Coba baca dan pahami baik-baik data berikut ini, kemudian kalian kerjakan soal nomor 1 bagian A, yaitu hitung besarnya pendapatan nasional negara ceria dengan menggunakan pendekatan pengeluaran. Kemudian kerjakan pula soal nomor 1 bagian B,
Untuk soal nomor 1 bagian B, kalian boleh memilih lebih dari satu jawaban yang kalian anggap benar dan jangan lupa berikan alasan. Soal nomor 2 ini, tolong lengkapilah tabel berikut ini di kolom nilai tambah. Dengan asumsi final good-nya adalah penjualan perabot, kemudian berikan kesimpulannya. Oke anak-anak, selamat mengerjakan. Oke anak-anak, selamat belajar dan semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.